Yang di akun gosip itu yang gue DM perempuan bilang kangen segala macam, that's true, that's a fact. Itu bukan editan dan memang bener itu gue ada DM cewek dan tanda kutip itu gue selingkuh, betul. Itu sebenarnya udah putus, tapi dia masih datang, masih tegur-teguran. Cuman kalau chattingan udah enggak. Lihat, ini Erika, itu Brevi, dan ini orang tuanya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah kasus yang lagi viral, yaitu Erika Carlina. Sebelum kita memasuki kasus, seperti biasa aku ingin mempromosikan satu produk. Ini dia parfum dari Erika Carlina. Ya, ceng-ceng. Nah, ini dia parfumnya kebalik lagi. Ini nih aslinya, bentar. Susah banget. Nah ini parfumnya Erika Carlina dari Crusita, teman-teman. Ya, teman-teman bisa dapetin di harga sekitar 200 ribuan dengan cara kalian bisa di bawah video ini ya, teman-teman. Kalian bisa klik linknya di situ, oke? Kali ini Brevi dan Erika resmi putus ya. Kan ini udah diklarifikasi oleh orangnya langsung. Dan sebelumnya kita udah pernah bahas ya, teman-teman, di video yang ini bahwa Brevi itu ada nge-DM cewek. Ternyata bener gara-gara itu ya. Jadi kita mulai videonya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Gosip gak pernah mati, drama di Indonesia nggak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Klarifikasi Brevi putus sama Mbak R. Oke, kita lihat guys videonya. Lagi menikah. Kenapa bang? Putusnya bang? Putusnya gara-gara, kalian udah tahu lah ya gara-gara apa ya? Gara-gara yang gua DM perempuan tuh tanggal 9 Juli. Gua akan ceritakan kronologinya guys. Yang di akun gosip itu yang gua DM perempuan bilang kangen segala macam, that's true, that's a fact. Itu bukan editan dan memang bener itu gue ada DM cewek dan tanda kutip itu gue selingkuh, betul. Ribut kita tanggal 22 Oktober, sempat ribut dan sempat putus. Cuman gue mencoba memperbaiki, mencoba minta maaf dan juga ini ya memperbaiki hubungan lah. Akhirnya kita nyoba sampai kemarin akhirnya tanggal 31 atau tanggal 1 kita berdua sepakat kayaknya emang udah gak bisa bareng-bareng. Tapi gue males, sumpah gue males nih klarifikasi tai ini. Karena gue banyak nanya ke teman-teman gue yang lain, karena hubungan gue dan Erika sudah menjadi konsumsi publik. Kayaknya memang harus dilurusin supaya nanti gak ada asumsi liar dan gue gak mau aja ntar yang disalah-salahin Erikanya gitu. Bentar, Brevi kan tahu teman-teman, dia jadi konsumsi publik, yang artinya fansnya itu banyak ngikutin mereka berdua. Terus kenapa sampai DM cewek? Ini sebutnya apa teman-teman? Dia udah punya pasangan tapi DM cewek kangen-kangen. Penyakit atau apa nih? Menurut aku parah teman-teman, ini pendapat aku ya. I'll take the blame, salah guanya bikin salah kemarin tanggal 9 Juli. Gue ada chat cewek yang bilang kangen itu tuh tepat berapa minggu sebelum Erika lahiran, berarti tuh ya Erika lahiran tanggal 1 Agustus. Dan buat gue apapun konteksnya, cheating is cheating. Ngapain selingkuh ya, itu gue, makanya bodohnya gue aja, I take the blame. Jadi kalian stop ntar kayak berasumsi liar kayak ini gara-gara ini, pasti gara-gara ini. Enggak, gara-gara gue, itu gara-gara gue yang salah. Gue mengaku itu dan Erika kecewa berat dan gue sadar bahwa itu pure kesalahan gue tanpa motivasi apa-apa. Gue gak mau nyalahin si itunya lah, si cewek yang uploadnya lah. Gue gak mau nyalahin akun gosipnya lah. Salahnya di gue guys. Gue udah melakukan kesalahan. Bagus. Lu pasti mabuk guys. Apapun kondisinya, mau mabuk ya mau apa kayak, buat gue tetap aja bodoh sih. Salah-salah. Apalagi mengecewakan orang yang sayang sama gue tulus. Dan ya udah, gue mencoba memperbaiki. Tanggal 22 itu ribut, tapi memang kenyataannya kita berdua tidak bisa. Guanya nggak bisa karena trust kan tidak semudah itu ya guys. Sekali lu bikin salah, ya lu buat ngeriset ke sana lagi susah, pasti jadi nol lagi tuh trustnya. Udah coba segala cara, gue udah coba buat memperbaiki itu. Trust me, gue mencoba banget, tapi memang guanya nggak bisa, Erikanya juga nggak bisa. Jadi apa ya,
bukan menyerah sih, kayaknya ada beberapa hal yang nggak bisa dipaksain aja gitu, apalagi di hubungan. Terus waktu tunangan apa ya, itu tunangan belum kejadian, itu belum maksudnya belum ketahuan lah, tanda kutipnya. Ketahuannya baru kemarin tanggal 22 yang si cewek itu klarifikasi. Dan belum ketahuan, emang udah nakal gitu ya. gue ngaku salah, no defense, gue ngaku gue mencoba memperbaiki, nggak bisa. Sampai kemarin kita berdua sepakat untuk menjadi teman baik, jadi tetap gue hubungannya baik-baik aja guys sebenarnya. Dan kalau kalian nggak, waktu ulang tahun nyokap gue itu kita sebenarnya udah putus, itu udah putus. Tapi gue masih memikir-mikir berhari-hari untuk clarif atau enggak, karena menurut gue perlu gak ya atau penting gak ya. Tapi kayaknya harus deh, supaya nggak kemana-mana masalahnya gitu, nggak jadi ntar Erikanya kena, ntar pihak lain kena. Gue nggak mau, gue maunya gue aja. Kalau kalian mau take the blame on, ya gue yang salah gitu aja, oke? Pas tunangan udah selingkuh, bukan sebelum tunangan, tanggal 9 Juli itu, sebelum Erika lahiran, 3 minggu sebelum Erika lahiran kalau nggak salah. Minta maaf ya, gue pribadi ke teman-teman semua minta maaf, apalagi fansnya Erika, gue minta maaf banget udah mengecewakan kalian. Braver juga minta maaf. Sekarang kalian bisa pack your bag, bisa cabut, boleh juga nggak apa-apa. Kalau mau tetap support gue, terima kasih. Cuman gue juga sadar betul bahwa gue salah pada saat itu dan tidak pantas untuk dibela lah ya, karena emang gue salah sih. Kok bisa loh? Di situ kan ada Andrew ya, anaknya Erika. Dia tepuk tangan dong buat Duta Pergaulan Bebas. Duta Pergaulan Bebas nih. Asik. Apa ini? Waduh. Sebuah teman-teman dari Triple A boleh diem dulu, boleh minggir dulu semuanya. Dan dengan ini waktu dan tempat dipersilakan, baby. Oh shit. Ini ditonton serame ini. Boy, udah pada ngumpul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuman mau ngomong ke Erika Karlina, setelah 6 bulan pas kita kenal, setelah semua drama-drama yang kita lalui, aku mau jadi bapaknya Andrew. Asik. Aku mau jadi suami kamu. Nggak, gini guys, dia mau menjadi bapaknya Andrew. Secara nggak langsung itu menjadi contoh dong bapak yang baik. Ternyata itu nggak dilakukan. Wajar lah Erika kecewa. Ini ucapannya nggak sesuai nih sama lamarannya ya. Iya kan, cincin ya. Dan aku mau kamu jadi nyali terakhir aku. So, will you marry me? Terima. Anjing. Kok si YB tahu ya? Iya, aku mau. Diterima. Anjing. Kok si YB tahu ya? Iya, aku mau. Oh shit, man. YB. Kamu nggak inget kejadian ini? Kamu nembak depan orang. Kok bisa-bisanya ngechat cewek, nge-DM cewek gitu? Ada kamera. Itu teman-temannya habis nangis loh. Dia nggak inget. Bahagia itulah Erika. Rejara sampai nangis guys. Ya, kita masuk ke konten channel FKR Project nih ya. Kita lihat nih DM ceweknya nih. Nge-react sendiri-sendiri. Kita lihat ini deh ya. Yuk kita baca chatnya. Dengan chatan tidur. Kamu tidur. Iya nih tiduran. Kamu kapan balik dari Bali? Kata DJ Bravi. Kenapa kopi Chong? I see. Gak apa-apa, kangen aja. Prit. Unsen jangan. Kenapa di unsen jangan? Gak apa-apa, kangen aja.
Gracing diri sendiri. Aneh sih. Tapi ya ini ya, cetannya fullnya di sini deh. Ya, itu tuh. Ya semua orang tahu dia pacaran dengan Erika tapi masih sempet bilang kangen gitu. Ini untung ceweknya masih baik gitu ya. Prit. Dan ada niat pengen unsen, pengen dihapus biar nggak ada barang bukti gitu kan. Nah di klarifikasinya ada momen yang menarik ya. Mari kita tampilkan. Mereka tuh udah putus tapi pura-pura tetap bahagia dan nggak putus gitu. Ya ini dari respeknya Erika sih mungkin, karena Brevi udah nemenin Erika waktu semasa krusialnya gitu, sedang mengandung anak. Nah ini videonya. Nyokap itu sebenarnya udah putus, tapi dia masih datang, masih tegur-teguran. Cuman kalau chattingan udah enggak. Lihat, ini Erika, itu Brevi, dan ini orang tuanya. Padahal udah putus. Bajunya tetap putih-putih ya, oke. Udah putus padahal ini. Tapi kenapa sampai ngelamar anjay? Boleh bercanda, tapi nggak sampai di titik ini Brevi. Ini sampai chat cewek itu parah sih. Ya, kita lihat deh netizen yang shock mendengar berita dari Brevi. Brevi udah buka suara kalau dia sama Erika itu memang beneran udah putus guys. Di sini Brevi mengakui kalau memang itu pure kesalahan dia. Soalnya dia nge-DM cewek terus bilang kangen-kangen gitu. Mungkin Erika trauma kali ya soal masalah perselingkuhan. Makanya sampai dia nggak bisa ngasih toleransi sama sekali. Gue yakin Brevi nyesel banget sih pasti ngelakuin itu. Karena mereka udah sejauh ini gitu kan. Udah main ayah-ayahan juga. Udah dilamar juga. Tapi endingnya malah plot twist kayak gini. Aduh, gimana menurut lo? Coba tulis di komentar. Ayah-ayahan main gak tuh main ayah-ayahan? Tapi tidak mencontohkan sebagai seorang ayah. Tuh itu parah. Next. Wah sumpah di awal lu muncul seperti pahlawan. Ternyata lu pemain juga bos. Ya begitulah, apa sih yang bisa kalian harapin dari orang-orang dunia malam. Tidak akan pernah ada keseriusan di sana. Tidak akan pernah ada komitmen di sana. Mereka itu gak akan pernah bisa komit. Buat kalian yang belum nonton klarifikasinya, kalian tahu sendiri itu klarifikasinya seperti apa, karena cukup panjang ya. Nah kalian tahu DM ini kan udah diklarifikasi langsung tuh sama DJ Brevi, katanya ini real. Ingat ya, ini real. Dan dia juga udah ngakuin kalau dia bener selingkuh. Dia nge-DM kayak gini sebulan sebelum Mbak R melahirkan. Jadi clear ya, ini bukan tebak-tebakan gua doang nih. Dan mereka juga udah resmi putus tuh katanya. Nah, DJ Panda bisa kali tunjukin kejentelan lu, samperin anak lu, minta maaf atau apa. Kayak pokoknya yang bisa bikin keluarga kalian tuh utuh lagi gitu loh. Kalau bisa langsung nikah aja. Gue yakin banyak banget kok yang dukung kalian. Ya memang kalau ngomong mah gampang. Tapi kan ini semua demi anak lu. Ya walaupun anak lu ada berapa sih anak lu? Waduh, ini no comment ya. Kalau kata netizen, apa sih yang kalian harapkan dari orang-orang dunia malam? Waduh, ini juga berat dikomenin. Karena kan oknum-oknum. Ya mungkin ada lah beberapa gitu di dunia malam. Soalnya di dunia malam itu cowok cewek itu pasti berdekatan lah ya, bersenggol-senggolan. Berat sih ngomongin itu. Besti Erika sama DJ Brevi akhirnya putus. Setelah DJ Brevi ketahuan selengki. Katanya putusnya 1 November. Selengki di DM. Nggak tahu ya sampai ketemu atau enggak, aku nggak ngerti. Cuma kan mereka udah lamaran ya. Kayaknya Erika tuh tipe sekali disakiti dia tipe orang yang ya udah enough gitu. Pergi. Udah mencoba pun ternyata tetap nggak bisa. Gitu, Besti. Ya, kita doakan aja yang terbaik ya buat keduanya. Seperti itu, Besti. Guys, gimana? Kira-kira Brevi ketemu sama Lintang nggak nih? Itu kan ceweknya Lintang ya. Sampai ketemu nggak ya? Itu jadi penasaran juga tuh. Karena kita nggak tahu, ya nggak tahu nih. Siapa tahu kan, siapa tahu. Kata netizen kan duganya seperti itu. Next. Brevi sama Mbak R udah fix banget putus, ini no hoax. Karena ini dari langsung live si Brevi di Instagram. Dia udah klarifikasi di Instagram dan ngasih kita kronologinya seperti apa. Ini gue bakal bantu jabarin buat kalian yang ketinggalan beritanya. Masih inget kan rumor yang Brevi ada nge-DM cewek, dan itu ternyata benar dan fakta. Di 9 Juli Brevi beneran ada nge-DM cewek ini. Dia sendiri ngaku kalau dia selingkuh, dan ini tuh beberapa minggu sebelum Erika lahiran, karena Erika tuh lahiran di 1 Agustus. Kalau lu pada masih inget, 6 Oktober itu si Brevi ada ngelamar Erika di konsernya. Jujur ini gue personally gue gak ngerti kenapa si Brevi masih bisa ngelamar dan Erika kenapa keterima. Tapi gue rasa mungkin pas itu si Erika mikirnya ini mungkin masih hoax atau gimana. Tapi di tanggal 22-nya mereka sempat berantem dan cekcok, dan itu mereka putus. Tapi Brevi masih minta kesempatan dan ingin memperbaiki hubungan.
Di tanggal 31 atau tanggal 1-nya mereka berdua bersepakat bersama kalau mereka ingin mengakhiri hubungan. Perlu dicatat mereka putus secara baik-baik, bahkan si Mbak R itu masih sempat datang ke acara ulang tahunnya mamanya si Brevi, dan di sana mereka udah putus ya guys. Jujur banget Brevi, gue kecewa banget woy. Lu jadi garda terdepannya Mbak R, tapi ternyata pahlawan, lu nyakitin dia secara gak langsung kayak gini, kayak sakit banget rasanya. Banyak banget fans di luar sana yang masih berharap mereka balikan. Ya memang kita gak pernah tahu lah ya mereka bakal balikan atau enggak, tapi yang jelas sekali lu diselingkuin, itu lu pasti ada yang namanya trust issue, dan itu pasti menghantui lu setiap saat. Sisi positifnya yang bisa gue ambil cuman seenggaknya lu ngaku lu selingkuh dan lu mengakui kesalahan lu ke Mbak R dan lu mau klarifikasi. Untuk Mbak R semangat terus aja, untungnya kamu belum nikah, it's okay, gak apa-apa, jalanin aja hidup lu sama Andrew. Ya kita lihat dulu ke Instagramnya ya, ke Instagram dari Erika Karlina, aku penasaran banget. Ya ini dia Instagram dari Erika Karlina teman-teman ya. Ternyata dengan menghapus postingan DJ Bravi ya tujuannya melupakan dia dan sekalian menghapus dalam hidupnya ya teman-teman. Kita lihat tuh, udah gak ada lagi postingan Bravi. Mana ya yang terakhir itu kalau nggak salah, oh masih ada. Ini tapi endorsement ya. Ini dia postingan yang masih ada nih. Bahkan pas banget deh ya, hitam putih warnanya nih, hitam putih. Yang artinya ya tau lah ya kalau hitam putih artinya apa. Sama foto tato doang nih sebagai seorang sayap ya, tatonya sayap lagi kan, penyelamat gitu. Ternyata tidak, bukan penyelamat. Apakah dia perusak? Ya lanjut guys, lanjut. Kalau kita masuk ke Instagram Brevi ya, foto tunangannya pun udah nggak ada ya dengan Erika Karlina. Ya, biasanya dipin gitu kan, biasanya dipin. Gimana sih DJ Brevi, karena dia di podcast itu ngaku dia tuh suka banget sama Erika Karlina, bahkan ngefans banget gitu sama Erika Karlina. Ternyata tetap aja nyelingkuhin. Sakit banget itu. Lewatlah di FYP ku kalau ada seorang DJ dengan inisial Brevi, terus dia lagi nge-live sambil cerita kalau dia udah putus dari Mbak Erika Karlina, dan dia mengaku kalau dia selingkuh dengan bangganya. Terus maksudku kayak, apakah memang di zaman sekarang ini dinormalisasikan yang namanya selingkuh? Kemarin podcast sana sini jadi pahlawan kesiangan, bilang ini itu. Apakah ini semua trik marketing beliau ya, supaya ya udah job dia lebih banyak dan mematikan rezeki lawan dia gitu. Aku bukan mau ngebela yang sebelumnya ya, tapi kayak sama aja nggak sih kau gitu, kayak ya ujung-ujungnya juga apa, selingkuh. Maksudku ya seorang Mbak Erika loh, kayak seluruh laki-laki di Indonesia ini terpukau dengan dia, dengan kecantikannya, tapi kok bisa ada kepikiranmu gitu loh. Maksudku, hey tolong lihat ini bajuku green screen, apakah perlu ku tempel biar bisa kau lihat juga bentukmu atau gimana? Ujungnya apa? Pret pada waktunya, karena nggak ada itu semua, pasir. Kalau kata orang Batak, teni alam. Apa hubungannya green screen sama tubuhmu? Aku sempat ke distract di situ. Ya itulah ya komentar dari netizen ya. Apakah selingkuh sudah dinormalisasikan ya? Saya tidak tahu. Kalian bebas berkomentar, itu sudah saya bahas. Bahkan kita sudah membahas juga siapa sosok DM cewek ini ya. Kalian bisa nonton di konten yang ini teman-teman ya, di sini nih. Kalian nonton di konten yang ini fullnya. Ya udah kayak gitu aja. Dan besok paginya kita bakal ngebahas tentang Clara Sinta lagi nih. Ya, yang penasaran dengan kasus Clara Sinta, jangan lupa paginya kalian nonton lagi Clara Sinta. Aku undur diri dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video guys. See you, goodbye. Bye bye. Jangan lupa subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.